Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS perancangan basis data E. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lailil Ayu Fitria, NIM 2018-31148, mata kuliah perancangan basis data kelas E. Dosen pengajar Pak Hendra Jatnika Eskom Mkom. Di sini saya mengambil studi kasus tentang transaksi servis motor di Bengkel Makmur Jaya. Pada kasus ini, bengkel masih menggunakan sistem yang manual, sehingga kita buatkan database-nya untuk kasus ini, agar lebih mudah dalam mengolah data-datanya. Rancangan IRD-nya, apa sih IRD itu? IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Kemudian selanjutnya itu ada entitas. Apa sih entitas itu? Entitas adalah suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan secara unik. Dari kasus yang tadi dapat kita buatkan entitasnya itu yang pertama ada entitas pelanggan, yang kedua itu entitas petugas, ketiga entitas transaksi, yang keempat entitas motor, kelima entitas member, keenam entitas non-member, ketujuh entitas service, yang kedelapan itu entitas mekanik motor, kesembilan itu entitas teknisi motor. Selanjutnya itu ada atribut. Atribut adalah karakteristik yang mendeskripsikan suatu entitas. Yang pertama itu ada entitas dari pelanggan. Atributnya itu ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor handphone. Kemudian yang kedua itu ada entitas petugas, di mana atributnya yang pertama itu ada ID petugas, nama petugas, alamat petugas, nomor handphone petugas. Yang ketiga itu entitas transaksi, di mana atributnya itu ada ID transaksi dan status transaksi. Entitas motor itu ada atributnya yaitu nomor STNK, nomor mesin, nomor rangka. Kemudian ada entitas member, di dalamnya itu ada nomor member dan diskon. Kemudian ada entitas non-member, di dalamnya ada atribut nomor KTP pelanggan. Dan entitas service itu ada atributnya yaitu ID service, keterangan, dan biaya. Kemudian selanjutnya adalah primary key. Key yang bersifat unik atau berbeda, di mana untuk mengidentifikasi tiap tabelnya. Di sini sudah saya buatkan primary key dari tiap tabelnya, itu ada ID pelanggan, ID petugas, ID transaksi, nomor STNK, nomor member, nomor KTP pelanggan, ID service. Kemudian ada relasi yang menunjukkan adanya hubungan antar entitas-entitas. Di sini hubungannya ada one to many, berarti satu ke banyak. Ada relasi pilih
di mana relasi ini menghubungkan antara entitas pelanggan dengan entitas servis. Pada relasi ini terdapat atribut yaitu ID pelanggan, ID servis, dan tanggal servis. Kemudian ada juga di relasi lakukan, ini one to many juga, di mana relasinya itu merupakan agregasi yang sudah terbentuk sebelumnya yang terhubung dengan entitas transaksi. Pada relasi ini terdapat atribut yaitu ID pelanggan, ID servis, dan ID transaksi. Kemudian ada juga one to many juga, hubungannya itu pada relasi kerja, di mana relasi ini menghubungkan antara entitas servis dengan entitas petugas. Pada relasi ini terdapat atribut yaitu ID pelanggan dan ID servis. Kemudian yang terakhir itu ada one to many juga, hubungannya pada relasi punya, di mana relasi ini menghubungkan antara entitas pelanggan dengan entitas motor. Pada relasi ini terdapat atribut yaitu ID pelanggan dan ID motor. One to many kan satu ke banyak, berarti setiap entitas, anggota entitasnya itu himpunannya berhubungan dengan entitas lainnya itu banyak gitu. Kemudian buat desainnya, desain IRD-nya itu seperti ini. Nah, di sini sudah ada entitas, atribut, dan relasi yang sudah dijabarkan di awal. Di sini dapat dilihat untuk primary key yang ditandai di garis bawahin ini, itu primary key pada setiap entitas di tabel tiap entitasnya. Kemudian dalam IRD ini terdapat spesialisasi, di mana spesialisasi adalah proses mengidentifikasi perbedaan karakteristik antar entitas. Spesialisasi adalah pendekatan top down untuk mendefinisikan satu himpunan subkelas. Dapat dilihat pada entitas service ada dibagi menjadi light service dan heavy repair. Ini ya di sini. Kemudian pada IRD ini juga terdapat generalisasi, di mana proses mengidentifikasi kesamaan karakteristik antar entitas. Pendekatan yang digunakan itu bottom up yang menghasilkan superkelas. Dapat dilihat pada entitas pelanggan yang mana menggabungkan entitas member dan non-member sehingga menjadi entitas superkelas yaitu pelanggan. Ini ya di sini. Kemudian pada IRD ini juga terdapat agregasi, di mana konsepnya yaitu menggunakan entitas yang kuat dan memiliki primary key serta memiliki penghubung parsial. Dapat dilihat pada entitas transaksi yang berelasi dengan himpunan entitas yang sudah kita buat, yaitu entitas pelanggan dan servis. Jadi nantinya segala perilaku yang dilakukan entitas pelanggan dan servis akan diproses menjadi sebuah transaksi. Ini ya, agregasinya di sini, ini transaksinya di sini. Atributnya agregasi yang terjadi. Kemudian pada IRD ini juga terdapat disjoint total, di mana constraint yang menerangkan bahwa subkelas dari entitas di atasnya dapat dilihat pada entitas transaksi, di mana cash dan cashless secara total bergantung pada entitas transaksi. Dapat dilihat di sini ya, ini ada transaksi, cash dan cashless. Kemudian dalam IRD ini juga terdapat overlap parsial, yaitu sebuah entitas dapat menjadi anggota lebih dari satu subkelas atau suatu entitas merupakan anggota dari suatu superkelas dan tidak otomatis atau belum tentu merupakan anggota dari subkelas. Dapat dilihat pada entitas petugas. Di bawah terdapat mekanik motor dan teknisi motor, di mana keduanya tidak sepenuhnya bergantung pada entitas petugas, tetapi atribut entitas
petugas bisa saja menjadi anggota di kedua entitas tersebut. Di sini dapat kita lihat petugas dan di bawahnya sudah ada mekanik dan teknis. Kemudian selanjutnya LRS atau Logical Record Structure. Setelah menggambarkan IRD, selanjutnya kita buat LRS. Aturannya itu yang pertama, setiap entitas akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entitas berada di luar kotak dan atribut-atributnya berada di dalam kotak. Sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity. Terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Ini LRS dari studi kasus yang tadi. Itu sudah ada tabel pelanggan, tabel member, tabel non-member, tabel service, tabel motor, tabel transaksi, tabel petugas dengan atributnya masing-masing. Di sini dapat kita lihat pada tabel pelanggan itu primary key yang digunakan itu ID pelanggan. Kemudian ada atributnya itu nama, alamat, nomor handphone, nomor STNK. Ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel motor. Kemudian ada tabel member. Nah, di sini primary key-nya itu ID member. Kemudian atributnya itu ada diskon dan ini ada foreign key. Foreign key-nya itu ID pelanggan yang didapatkan dari tabel pelanggan. Kemudian ada tabel non-member. Di sini yang menjadi primary key itu nomor KTP pelanggan. Kemudian ada ID pelanggan. Ini merupakan foreign key dari tabel pelanggan. Kemudian ada tabel service di mana ID service menjadi primary key. Kemudian ada atributnya biaya, keterangan, dan ini ID petugas, ID pelanggan. Ini merupakan foreign key yang diambil dari masing-masing tabel. Di sini tabel petugas dan tabel pelanggan. Kemudian ada atribut tanggal servisnya ya. Kemudian ada tabel motor di mana nomor STNK dijadikan sebagai primary key. Kemudian atributnya itu nomor mesin dan nomor kerangka. Kemudian ada tabel transaksi di mana ID transaksi sebagai primary key. Kemudian ada atribut status transaksi dan ada juga foreign key dari ID service dan ID pelanggan, di mana ID service diambil dari tabel service dan ID pelanggan diambil dari tabel pelanggan. Kemudian ada tabel petugas, di mana ID petugas dijadiin sebagai primary key. Kemudian nama petugas ini atributnya alamat petugas dan nomor handphone petugasnya. Ini merupakan atribut dari tabel petugas. Kemudian ada selanjutnya rancangan normalisasi. Selanjutnya yaitu rancangan normalisasi. Tadi kan kita sudah membuat tabel LRS-nya. Tabel-tabel yang udah kita jadiin satu menjadi LRS dengan entitas dan atributnya kan. Nah, kemudian kita masukkan ke tahapan normalisasi. Nah, pada tahapan normalisasi ini kita masukkan semua atribut-atributnya pada setiap entitasnya. Nah, kita masukkan atributnya menjadi satu. Nah, ini normalisasinya tidak normal atau biasa
sebutnya UNF. Nah, syaratnya itu tadi dengan memasukkan semua atribut yang ada pada dokumen dasar, dokumen masukan, dan dokumen keluaran pada satu himpunan. Ya tadi LRS tadi itu yang udah kita buat, atribut-atributnya itu jadiin satu. Nah, pada tahapan inilah kemudian langkahnya itu memasukkan semua atribut yang ada pada dokumen dasar pada satu himpunan. Pada tabel di samping ini menunjukkan seluruh atribut yang ada pada dokumen. Dokumen tersebut diambil dari LRS yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga terdapat beberapa data yang terulang. Nah, kata kuncinya itu data yang terulang. Nanti bakalan kita olah ke depannya. Kemudian, yang tadi kan bentuk tidak normalnya atau UNF-nya. Kemudian selanjutnya kita normalisasikan ke bentuk normalisasi 1NF. Pada 1NF ini atau yang biasa disebut bentuk normal pertama ini, syaratnya itu yang pertama tidak ada barisan duplikat atau double. Nah, yang kedua itu masing-masing atribut bernilai tunggal. Kemudian langkahnya itu harus hapus atribut yang duplikat pada kotak merah ini yang ada pada bentuk tidak normal UNF tadi menjadi sel yang bernilai tunggal pada himpunan baru normalisasi bentuk pertama. Nah, jadi yang ini yang diwarnai merah ini kita hapus. Nah, sehingga 1NF-nya itu seperti ini, menjadi tabelnya seperti ini atributnya. Kalau itu 1NF, datanya tidak boleh ada yang duplikat. Kemudian langkah selanjutnya kalau udah ketemu di 1NF-nya ini, datanya udah dijabarkan, tidak ada yang duplikat lagi. Selanjutnya kita ke normalisasi kedua. Yang 2NF itu syaratnya itu sudah dalam bentuk normal pertama yang tadi ya. Kemudian yang kedua itu syaratnya semua atribut yang tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Nah, langkahnya itu pada tabel baru dengan setiap himpunan yang saling ketergantungan secara fungsional antara atribut primary key dan atribut bukan kunci, atribut yang tidak memiliki kunci. Nah, jadi ini hasil normalisasi 2NF-nya ini. Di sini ada tanda merahnya. Tabel ini menunjukkan pengelompokan yang dapat dilakukan berdasarkan primary key yang sudah ditentukan. Jadi ini satu tabel, ini satu tabel gitu. Dengan primary key-nya masing-masing. Sehingga terbentuklah seperti ini 2NF-nya. Nah, di sini ada pembeda antara primary key sama foreign key. Nah, kalau bintang 1 berarti primary key dan bintang 2 ini adalah foreign key. Kemudian kalau sudah, kita ke bentuk normalisasi 3NF. Nah, bentuk normal ketiga ini atau 3NF ini syaratnya itu yang pertama menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang kedua itu sudah dalam bentuk normal kedua. Tadi ya hasilnya itu nanti kita bentuk ke normalisasi ketiga. Kita normalisasikan. Kemudian langkahnya itu pisahkan atribut yang merupakan atau yang menjadi atribut detail tidak tergantung secara langsung kepada atribut primary key. Jadi dia tidak tergantung pada primary key-nya.
Nah, bentuk normalisasi 3NF-nya seperti ini. Jadi ini pisahkan atribut pada kotak merah yang ini dari tabel asal, kemudian pindahkan ke tabel baru gitu. Oke. Langkah selanjutnya, setelah membuat normalisasi tahap 3, kita akan membangun database-nya. Nah, di dalam database itu ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu DDL, DML, dan DCL. Di mana DDL adalah perintah SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Dalam hal ini database dan table. Terdapat 3 perintah, yaitu create, alter, dan drop. Create itu digunakan untuk membuat, termasuk di dalamnya membuat database, table, dan kolom baru. Kemudian alter itu digunakan untuk membuat struktur table yang telah dibuat. Mencangkup di dalamnya itu ada nama table, mengubah nama table, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Kemudian ada drop, itu digunakan untuk menghapus database atau table. Kemudian ada DML selanjutnya, itu DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Terdapat di dalamnya ada perintah insert, select, update, dan delete. Insert itu digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah table. Kemudian ada select, itu digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari table. Kemudian ada update, itu untuk memperbarui data pada table. Kemudian ada delete, itu untuk menghapus data yang ada di dalam table. Kemudian ada selanjutnya DCL, itu perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database, seperti memanipulasi user dan hak akses. Di dalamnya ada perintah yaitu green dan revoke. Nah, green itu digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Hak akses tersebut bisa berupa hak membuat atau create, mengambil data select, menghapus data delete, mengubah data update, dan hak khusus lainnya yang berhubungan dengan sistem database. Ada revoke untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Dalam hal ini merupakan kebalikan dari green. Implementasinya itu, sebelum kita menggunakan perintah green itu, terlebih dahulu kita buat user di dalam database-nya dengan perintahnya itu create user, nama usernya, kemudian add localhost identifier by password. Passwordnya itu apa, terserah kalian. Kemudian nama usernya ini terserah juga mau kita buat user apa. Kemudian catatannya itu untuk membuat user baru kita harus masuk sebagai root-nya. Biasanya itu kita masuk dulu ke command prompt-nya. Kemudian selanjutnya itu kita implementasikannya DDL sama DML-nya. Itu awal kita buat database-nya dengan perintah create database bengkel. Di sini saya menggunakan nama database bengkel. Kemudian kita buat tabelnya selanjutnya. Nah, di sini kita buat tabel beberapa yang sudah kita buat di normalisasi tahap 3. Ini database tabelnya yang kita buat. Ada 10 tabel di sini. Kemudian ini desain dari database ini saya ambil dari PHP MyAdmin. Di sini saya menggunakan aplikasinya PHP MyAdmin. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat tabel, kita buat itu record, mengisikan record ke dalam tabelnya. Caranya itu dengan menginsert into, perintahnya itu insert into, kemudian fitnya apa, dan
value-nya. Kemudian kita tuliskan isi datanya. Ini ada beberapa, kita isi 7 data. Ini perintahnya. Di sini kita mengisikan record di table master, motor, dan di sini ada tipe service di sini. Di table tipe service. Kemudian mengisikan dan menampilkan record di tabel master petugas. Di sini saya mengisikan record di tabel master petugas, itu perintahnya sama, insert into, terus fit-nya apa, kemudian value-nya, kemudian isi datanya. Kemudian untuk menampilkan isi recordnya itu menggunakan select bintang ini namanya all, berarti semuanya kita bakalan tampilkan. From, terus nama tabelnya apa. Di sini tabel petugas ya. Nah, jadi tabel petugas. Kemudian sama di sini juga mengisi dan menampilkan record di tabel pelanggan. Sama perintah untuk mengisikan itu insert into, kemudian fit-nya apa dan value-nya, kemudian isi datanya. Kemudian untuk menampilkan isi recordnya kita menggunakan select all from, terus nama tabelnya apa. Di sini nama tabelnya itu master pelanggan. Kemudian di sini saya akan menampilkan seluruh data pelanggan yang menservis dengan tipe service heavy repair. Nah, itu caranya itu dengan menampilkan perintahnya itu berarti select, kemudian fit-nya apa. Di sini kita menggunakan fungsinya itu ada foreign key yang sudah kita hubungkan tadi relasinya. Kemudian di sini juga menggunakan inner join. Kemudian kita di sini gunakan heavy repair kan buat ininya. Buat apa? Menseleksi ininya, mencari data dengan tipe servisnya ini. Kemudian selanjutnya itu kita akan menampilkan seluruh data servis yang memiliki rentang biaya antara 50.000 sampai 100.000. Nah, sama perintahnya itu kita menggunakan select, kemudian fit-nya apa, kemudian menggunakan inner join di sini. Kemudian di mana biaya ini kan kita menggunakan tadi itu relasinya, jadinya di mana service kemudian biayanya itu berapa. Nah, buat antara ini 50 sampai 100.000 ini kita pakai bedwin antara 50 n ini buat penghubungnya antara 50 sama 100 itu dan nah dan 100, berarti nanti akan ketampil data yang biayanya itu, biaya servisnya itu antara 50 sampai 100.000. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data string F. Nah, di sini kita menggunakan simbol persen, di mana persen ini untuk mencari data yang ada huruf datanya itu misalnya di sini kan contohnya kita menggunakan string F, berarti data yang berhubungan dengan huruf F itu di bagian nama pelanggan akan kita tampilkan. Nah, di sini kita menggunakan 2% untuk menampilkan data yang ada di awal huruf F dan data di akhir huruf F jika ada data keduanya itu. Nah, kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan data yang di depannya itu saja, berarti tanda persennya ini di belakang. Nah, kalau misalnya ingin F-nya itu di belakang, berarti persennya itu di depan. Kemudian selanjutnya menampilkan seluruh data yang ada di tabel master pelanggan dan tipe pelanggan yang merupakan member. Jadi sama perintahnya
Jadi nanti itu kondisinya tipe pelanggan, ini jenisnya itu adalah member, maka nanti data yang ada yang berhubungan jenis pelanggannya ini, jenisnya ini member, berarti datanya ditampilkan. Kemudian menampilkan biaya minimum pada tabel service. Nah, di sini kita akan mencari nilai di antara biaya-biaya yang ada itu di datanya, mana sih yang minimum itu, yang paling rendah. Nah, di sini perintahnya itu select all minimal, terus fit apa yang kita cari di mana, kemudian from tabelnya, nama tabelnya. Nah, di sini itu biaya yang paling kecil itu di ID service S001 dengan biayanya itu 54.000. Kemudian menampilkan jumlah biaya seluruhnya pada tabel service. Nah, di sini kita menggunakan sum untuk menjumlahkan seluruh biayanya. Jadi select sum, fitnya apa, form tabelnya apa. Kemudian di sini juga kita bisa menampilkan jumlah datanya. Bedanya jumlah datanya ini, maksudnya ini barisnya ada berapa, recordnya gitu. Nah, di sini ada sejumlah 7. Di sini pakai count perintahnya. Kalau di sini dia menjumlahkan seluruh isi recordnya. Kemudian selanjutnya itu menampilkan data di mana diurutkan berdasarkan tanggal service. Jadi sama, perintahnya itu menggunakan select form, kemudian detail service. Nah, untuk mengurutkan itu biasa kita order by. Order by di sini karena kita berdasarkan tanggal service, berarti kita order by tanggal service. Kemudian menampilkan data nama petugas yang bekerja sebagai mekanik. Jadi nanti itu kita gunakan perintahnya itu select nama fitnya apa. Misalnya kan di sini nama petugas, terus jenis petugas, from tabelnya tabel apa. Nah, di sini kan tabel master petugas, di mana jenis petugasnya itu mekanik. Jadi nanti data yang ditampilkan itu hanya mekanik datanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.